Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatirul Ishar, NIM 22087221. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi feedback. Feedback adalah aktivitas yang kita lakukan di keseharian hari. Feedback atau umpan balik merupakan respon yang disampaikan komunikan atau penerima pesan setelah menerima pesan dari komunikator. Feedback ini ada jenis-jenis. Yang pertama itu feedback netral. Salah satu jenis pembalik adalah yang sifatnya netral. Pembalik ini berada di tengah-tengah alias tidak jelas ke arah negatif atau positif. Contohnya adalah ketika Anda tidak menanggapi hal yang disampaikan pada Anda alias diam saja. Yang kedua, feedback internal. Maksud dari feedback ini adalah umpan balik yang disampaikan komunikan untuk dirinya sendiri. Contohnya ketika Anda menyampaikan sesuatu, lalu menyadari Anda salah mengucapkan kalimat. Akhirnya Anda membetulkannya dengan mengucapkan kalimat lain yang menurut Anda lebih tepat. Yang kedua, fungsi feedback ekstrinsik. Feedback ekstrinsik merujuk pada umpan balik yang diberikan pada sumber eksternal, seperti instruktur rekan atau evaluasi dari pihak lain di luar individu yang menerima umpan balik. Umpan balik ekstrinsik memiliki beberapa fungsi penting dalam pembelajaran dan perkembangan individu, antara lain motivasi, panduan pembelajaran, pengembangan keterampilan. Feedback program. Feedback program merupakan tanggapan, reaksi, atau informasi yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim. Misalnya programnya melalui media handphone dengan merancang, mengumpulkan, dan menganalisis feedback program dengan baik. Penyelenggara program dapat meningkatkan kualitas, dampak, dan relevansi program mereka, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta dan komunikasi yang dilayani. Selanjutnya, menentukan kecepatan feedback yang dibuat. Nah, ini dapat terbagi tiga, itu real time feedback. Dalam situasi di mana respon cepat sangat penting, seperti pelatihan olahraga atau latihan teknis. Feedback yang segera setelah peserta didik melakukan gerakan atau aktivitas dapat sangat efektif. Ini memungkinkan mereka untuk mengkoreksi kesalahan dan memperbaiki teknik yang cepat. Yang kedua, interval reguler. Dalam beberapa kasus, mungkin lebih praktis untuk memberikan feedback pada interval reguler selama pembelajaran. Misalnya, dalam sesi pelatihan berdurasi lebih panjang, Anda dapat memberikan umpan balik setiap 15-30 menit untuk memungkinkan peserta didik memproses dan mengimplementasi saran tersebut. Yang terakhir, itu sesuai dengan proses pembelajaran. Selanjutnya, materi tentang menentukan frekuensi pemberian feedback. Frekuensi pemberian feedback harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memenuhi tujuan program atau situasi tertentu. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan frekuensi pemberian feedback. Yang pertama, tujuan feedback. Kedua, sifat kinerja dan masalah. Yang ketiga, konteks dan industri. Yang keempat, ketersediaan sumber feedback. 5, waktu dan sumber daya. 6, kebutuhan pemangku kepentingan. Setelah pertimbangan faktor-faktor ini, Anda dapat mengembangkan jadwal atau rencana pemberian feedback yang sesuai dengan situasi Anda. Penting untuk fleksibel dan siap untuk menyesuaikan frekuensi feedback jika ada perubahan dalam kondisi atau kebutuhan. Selain itu, komunikasikan dengan jelas kepada semua pemangku kepentingan tentang jadwal pemberian feedback sehingga semua pihak memiliki ekspektasi dan realistis. Perbedaan ability. Ability adalah kecakapan atau potensi menguasai sesuatu keahlian yang merupakan bawah sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya. Ability mampu membuat seseorang mampu sekedar untuk menyelesaikan tugas, sedangkan skill akan membuat seseorang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pengaruh usia terhadap keterampilan. Keterampilan ini dapat terbagi tiga, itu kemampuan fisik. Itu seiring bertambahnya usia, kemampuan fisik maksimal cenderung menurun. Ini termasuk penurunan kekuatan, daya tahan, dan kecepatan. Namun dengan latihan dan aktivitas fisik yang teratur, seseorang dapat menjaga atau meningkatkan keterampilan fisik mereka bahkan di usia yang lebih tua. Yang kedua, pengembangan keterampilan motorik. Anak-anak biasa mengalami perkembangan cepat dalam keterampilan motorik, seperti berjalan, berlari, dan bermain. Pada usia lebih tua, perkembangan ini melambat, tetapi tingkat keahlian dalam aktivitas tersebut dapat terus meningkat dengan latihan yang berkelanjutan. Risiko cedera.
Pada usia lebih tua, tubuh cenderung lebih rentan terhadap cedera fisik, sehingga perlu lebih berhati-hati dalam berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang intens. Selanjutnya, inteligensi dan penampilan motorik. Untuk dapat menyerap konsep-konsep gerakan dalam pembelajaran PNS dibutuhkan kemampuan inteligensi yang tinggi dari setiap peserta didik. Seorang peserta didik akan memiliki kemampuan inteligensi yang baik apabila rajin serta aktif dalam berlatih, sehingga nantinya kemampuan tersebut akan memberikan kontribusi kepada individu agar mampu mempelajari secara cepat dan cermat kecakapan dasar dan keterampilan motorik. Yang terakhir adalah kesiapan aspek fisik. Kesiapan aspek fisik berarti tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik, sementara kesiapan mental berarti memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan. Aspek kesiapan itu meliputi perkembangan motorik kasar dan halus, kognitif, sosial, emosi, bahasa, serta kecakapan literasi. Baiklah, yang sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.